Saya lanjutkan kembali dua sisi dan kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah untuk bisa ikut bergabung berdiskusi bersama kami. Silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca berikut ini. Kami ingin mendengarkan juga suara dari Anda pemirsa dua sisi. Nah, ini sekarang kita berbicara soal kasus yang terus-menerus terjadi dan juga berbicara soal hukuman ini. Saya mau ke Bunda Neng. Soal hukuman ini kita mendengar untuk kasus yang di Bandung itu sudah masuk vonis maksimal 15 tahun ya, Bu Retno ya, untuk kekerasan perlindungan anak. Ada pemberatan 5 tahun jadi 20 tahun. Tapi kita lihat di kasus-kasus lain banyak juga yang sudah divonis, tapi permasalahannya kenapa seperti tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang lain ataupun pelaku yang baru akan melakukan aksinya. Artinya apakah memang kurang cukup maksimal hukuman yang diberikan untuk pelaku predator seksual ini? Bisa digunakan mic-nya, Bu Neng? Dengan kasus ini sampai saya rasanya terbata-bata saya bicara ini. Tidak ada satupun yang tidak marah terhadap anak-anak kita sebanyak berapa? 12 orang kalau tidak salah. Totalnya hingga saat ini 21 orang akhirnya. Allahu Akbar. Melahirkan 11 anak. Ya. Itu siapa yang tidak marah? Saya mendengar dari berbagai suara dan suara hati saya sendiri. Seharusnya itu hukumannya bukan hukuman 15 tahun ditambah sepertiga menjadi 20 tahun. Minimal hukumannya itu harus minimal. Itu seumur hidup. Atau kalau bisa hukuman mati. Karena apa? Dalam hal ini, apa anak-anak itu tidak dibuat mati? Masa depannya, harapan hidupnya. Yang mana anak-anak itu, siapa tahu kalau dia tidak mendapatkan pengalaman seperti itu, mungkin dia jadi pemimpin bangsa Indonesia. Nah, hal inilah kita harus memberikan perlindungan terhadap tidak hanya hukuman terhadap si pelaku, tapi juga perlindungan terhadap korban perkosaan itu sendiri, korban kejahatan seksual itu sendiri, dan terhadap akibat dari korban kejahatan seksual itu sendiri, itu anak-anak yang dilahirkan. Karena itu menurut saya dalam hal ini adalah tidak cukup dengan hukuman 15 tahun plus 5 tahun sepertiga. Tapi kalau katakanlah kalau penjara minimal harusnya seumur hidup atau hukuman mati. Boleh tidak sih? Marilah kita berpikir ke depan anak-anak kita mau seperti apa. Kita melihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 155. Apa sih tujuannya negara kita ini dibentuk? Di antaranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ada Undang-Undang Sisdiknas, untuk apa pendidikan itu? Di antaranya seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan anak didik itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak mulia. Kalau gurunya seperti itu, mau seperti apa nanti? Karena itu kita tidak hanya melihat hukuman untuk si gurunya, berikan perlindungan juga terhadap korban kejahatan seksual dan akibat yang saya sebelin nama di sini, korban kejahatan seksual langsung, kemudian bayi-bayi yang dilahirkan, korban kejahatan seksual yang tidak langsung. Saya menggunakan istilah dari apa namanya, undang-undang terorisme di sini. Nah, perlu restitusi. Kalau restitusi tidak cukup, makanya saya dulu kalau tidak salah beberapa hari yang lalu saya mendengar dari ibu siapa dari LPSK itu hanya dituntut 300, tuntutan restitusinya per orang 350 juta. Kurang itu. Ini nggak cukup itu untuk kehidupan anak dan anak yang dilahirkan. Belum orang tuanya. Orang tuanya apa tidak jadi korban? Artinya tetap psikis dan sebagainya. Hukuman yang maksimal. Kita juga dan mungkin yang ingin saya tekankan di sini, seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, saya berkali-kali dimanapun saya mengatakan, orang korban kejahatan seksual itu bukan aib. Kita harus membuat mereka tuh bicara. Saya selalu dimanapun saya, korban perkosaan tuh jangan malu untuk mengadu mengenai katakanlah alat bukti. Memang betul dalam pasal 183 atau 184 dari KUHP itu memang minimal 2 alat bukti. Nah, kalau melihat dari ada pada masa Rasulullah dulu, ada seorang perempuan yang diperkosa. Memang tidak ada bukti, waktu itu hanya dirinya. Tapi dibuktikan dengan pengakuan si orang diperkosa itu, dan memang ada pengakuan juga dari si pelakunya tersebut. Itu sudah 2 alat bukti. Nah, hal itu tentunya harus dijadikan juga, ini kesemangat kita untuk supaya kejahatan seksual di Indonesia ini dihapus. Tidak ada lagi. Kita lindungi anak-anak kita untuk masa depan bangsa
dan negara Republik Indonesia. Mungkin nggak tuh kalau dihapus sama sekali di atas muka bumi di tanah air ini kekerasan atau kejahatan seksual? Sebenarnya kalau kita menggunakan prinsip paling tidak di dunia pendidikan ya, kita harusnya menggunakan prinsip pencegahan. Saya sepakat tadi dengan Prof bahwa pencegahan sekarang yang dikuatkan. Nah, pencegahan itu sebenarnya ya harus berlapis, apalagi kalau di sekolah-sekolah boarding school ya. Nah, sekarang misalnya pelaku ditindak, oke, dihukum berat gitu. Lalu korban dapat apa? Kan korban ini juga harus kita pikirkan. Jadi perspektif korban tadi seperti restitusi, anak-anak yang dilahirkan bagaimana, ini harusnya negara hadir dan bantuan-bantuan negara seperti misalnya PKH, KIH, terus KIP harusnya dapat. Tapi justru kan ini kami juga baru dapat laporan masyarakat ya, kalau 3 korban itu kan dikeluarkan dari sekolah setelah sekolah itu tahu anak ini lulusan sana dan punya anak. Nah ini kan nggak boleh, harusnya Kementerian Agama yang memang membawa sekolah ini tadi harusnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pendidikan anak-anak ini. Jadi ini korban jangan dikorbankan lagi seperti Mas Esa tadi bilang, dan harusnya kita memikirkan korban ini dapat apa dalam situasi yang begini. Padahal mereka lah yang paling menderita bahkan bisa seumur hidup gitu. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan ke Bung Reza, saya ingin mendengarkan suara penelpon yang sudah tergabung bersama kita malam hari ini. Ada Pak Darussalam dari Bandung ya. Pak Darussalam, silakan, apa yang ingin disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan masalah Suara yang televisinya sedang bisa di dikecilkan Kota dulu Bandung. Pak Darussalam ya. Yang sedang ramai di Kota Bandung, Bu. Kiranya untuk bijak juga daripada media dalam memberikan kata-kata bahwa itu bukan pesantren, Bu. Oke. Yang kami asli dari pesantren itu merasa agak kecil hati dengan kasus kejadian sekarang ini. Nah kalau di pesantren, Bu, 8 tahun saya mondok pesantren di Aceh Utara, antara pesantren laki-laki dan pesantren perempuan itu pisah, Bu. Nah, berita yang ada di media sosial maupun yang ada di media televisi seakan-akan menyudutkan pesantren. Ya. Bahkan kita selalu memantau, selalu melihat, selalu memperhatikan. Yang selalu dipermasalahkan itu kasus ataupun pelaku adalah orang pesantren. Baik. Poinnya sudah ditangkap. Jadi Yang keberatan perlu kami dengan tanyakan, istilah. Saya mohon dengan segala sangat, kiranya kita bisa memperbaiki kata-kata, tolong jangan agak mengkerdilkan pesantren, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Darussalam ini juga. Dikatakan kasus ini bukanlah pesantren yang ada izin dari pemerintah ataupun asli pesantren. Oke, baik ya. Saya 8 tahun di pesantren, itu tidak pernah kita bertemu dengan yang namanya perempuan, Bu. Oke. Baik, Pak Darussalam, poinnya sudah kami tangkap. Jadi ini pesantren tidak berizin ya, jadi tidak menyinggung pesantren. Baik, terima kasih Pak Darussalam. Ya, kita dari awal pembahasan Pak Darussalam menyebutkan media-media. Dari awal kita tidak menyebutkan bahwa ini pesantren, kita lebih menyoroti mengenai banyaknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan. Mungkin itu Pak Darussalam harus tangkap juga konteksnya. Tapi tidak masalah, mungkin ini bentuk sebagai suara dari masyarakat ya. Menyebutkan, apalagi tadi pesantren tidak berizin katanya. Untuk kasus ini kita tidak bisa komentar banyak karena itu untuk kasus yang spesifik di Bandung. Nah, ya, saya pikir saya setuju yang disampaikan bahwa ini kalau kasus seksual itu terjadi di mana aja. Dan sebenarnya satu hal yang kita patut apresiasi pada dunia pesantren itu, rata-rata itu tidak digabung antara laki-laki dan perempuan. Misalnya pesantren Gontor itu jelas betul itu dipisahkan laki-laki, perempuan. Dan itu diinisiasi oleh ulama kita. Ambil contoh juga di dunia perguruan tinggi. Itu Profesor Ibrahim Hussein, dia mendirikan perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Itu laki-laki semuanya. Tetapi kemudian beliau mendirikan juga khusus untuk perempuan, Institut Ilmu Al-Quran, perempuan semua. Dan itu tidak pernah kita mendengar ada kasus seksual di situ. Jadi yang kita prihatinkan ini
di dunia perguruan tinggi atau di mana-mana itu minimnya asrama. Akhirnya anak-anak kita dari berbagai daerah perempuan lagi datang di kota besar, tinggal di kos-kos itu. Kalau kasus yang Ibu alami itu mungkin barangkali 40 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini bebas sekarang, Bu. Hampir 60 Iya, tahun lalu. jadi artinya sudah lama sekali. Kalau sekarang ini perempuan tinggal di kos-kos di situ. Kemudian dengan bebas ada laki-laki masuk di situ. Tidak ada pengawasan. Bahkan Maka bahkan itu menerima terjadilah kos yang campur lagi. iya, ya. campur baur itu. Jadi kita prihatin. Kasus yang kita alami misalnya di Malaysia saya tahu itu. Itu banyak sekali. Kampus harus ada asramanya. Dan di situ perempuan tinggal di situ. Tidak boleh ada laki-laki jam-jam tertentu. Jam 10 tidak boleh, lewat di situ aja nggak boleh, Pak. Jadi akhirnya aman perempuan itu sekolah. Dari desa perempuan datang ke Kuala Lumpur, dia sekolah di situ Tapi, dengan aman. Prof, harus Kita di sini nggak ada seperti Sebentar, itu. Prof, tapi harus digarisbawahi karena pelaku mungkin bukan dari orang luar, tapi tenaga pendidik di dalam institusi itu Nah, sendiri. Kalau itu kita lihat pun kasus ada yang pengawasan. Di tiap kampus itu ada asrama. Itu profesor yang jaga anak-anak di situ, Pak. Jadi nggak akan terjadi. Di sinilah kelemahan kita. Pengawasan itu sangat kurang, pencegahan juga tidak ada. Akhirnya kebobrokan moral itu terjadi di mana-mana. Ini kan kayak puncak gunung es. Itu baru yang terbongkar sedikit itu, Pak. Sebenarnya ramai sekali terjadi di mana-mana. Dan yang salah kita mau salahkan sistem juga yang kita bangun ini salah, Pak. Kita mendirikan perguruan tinggi, kita mendirikan sekolah, tapi nggak ada pemisahan perempuan, laki-laki dan gabung aja semua di situ. Akhirnya apa? Namanya juga anak-anak muda itu. Maka ada orang tua mengatakan jangan main api. Ya. Nah sekarang ini kita membiarkan terjadi main api di kalangan orang muda, maka itulah yang kita bicarakan sekarang ini. Tapi Prof mungkin nggak bisa dilupakan juga bahwa pelaku ini adalah banyak guru, banyak Betul, pendidik, Pak. oknum guru dan itu pun pendidik. harus Ini banyak bagaimana pengawasan, ini caranya? Pak. Di sini kelemahan pengawasan. Pengawasan itu, Pak. seperti apa kalau untuk mengawasi para tenaga pendidik? Nanti kita lanjutkan, Prof. Nanti kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.